Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Juli 2025, tidak terasa Bapak Ibu Saudara digerakkan membaca Alkitab rutin kita hampir selesai, yaitu sudah masuk di awal Juli Bapak Ibu Saudara ya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita percaya kasih Tuhan menyertai kita selalu. Di dalam gerakan membaca Alkitab rutin kita pagi hari ini, GSJA Penel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan atau pengertian atau wawasan saja, tetapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di saat kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, akan ada satu perubahan dalam kehidupan kita untuk semakin hari kehidupan kita semakin serupa seperti Kristus yang sebagai teladan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar di pembacaan firman Tuhan kita di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ada satu hal yang sangat perikop yang luar biasa yang saat ini kita harus mengerti. Saya mendapatkan satu berkat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini satu poin yang di ayat ke-6 Bapak Ibu Saudara, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus, Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib sebagai pengantara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan janganlah kita berbuat dosa. Tetapi seandainya orang Kristen jatuh di dalam dosa, bukan hidup di dalam dosa ya Bapak Ibu Saudara, tapi jatuh di dalam dosa, ada sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Kita boleh mengaku dosa kita dan kita saat mengaku dosa kita harus ada namanya pertobatan. Tidak tinggal di dalam dosa, tetapi keluar dari dosa, yaitu dengan pertobatan. Tapi ada satu jaminan yang sangat penting, yaitu di saat kita mengaku dosa kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita, mengampuni dengan darah-Nya yang mahal. Oleh sebab itu, di saat kita sudah diampuni oleh dosa, diampuni dosa kita, Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Harus ada action, harus ada sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau di ayat yang ke-3, ini tandanya bagi orang-orang Kristen yang memiliki iman Kristen
yang mau berubah dan bertobat, meninggalkan dosanya. Nah, ini tandanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita menyatakan bahwa aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita ngomong aku mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa tinggal di dalam dunia ini dengan kehidupan dosa yang ada, lalu kita juga tinggal, kita ngomong bahwa kita mengenal Allah, kita mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Tetapi kalau kita mengenal Allah, bahwa kehidupan kita sudah di dalam Kristus, artinya kehidupan, kekudusan, kesalehan harus ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di ayat keempat dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Perintahnya apa? Hidup kudus, hidup saleh, hidup suci. Ia adalah seorang pendusta. Nah, berarti kalau kita sampaikan bahwa kita mengenal Tuhan, tapi ternyata kehidupan kita masih di dalam hidup di dalam dosa, iya, bergaul dalam dosa, terus kita ngomong kita kenal Allah, itu kita disebut pendusta. Nah, ayat kelima dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Wah, ini ayat ini sesuatu yang penting. Di situ dikatakan sudah sempurna kasih Allah. Artinya kehidupan kita menyadari bahwa kasih Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita akan meninggalkan dosa karena kita sudah merasakan kasih sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Di saat kasih Allah yang sempurna itu kita rasakan, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang sangat penting dalam ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan itulah kita katakan bahwa kita ada di dalam Kristus atau di dalam Dia. Ayat ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya di saat kita sudah diampuni akan dosa kita, selanjutnya ada pertobatan, ada buah-buah pertobatan, karena kita mengasihi Tuhan dengan Allah kita dengan begitu sempurna kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, dengan begitu kita, kehidupan kita saat ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kehidupan kita harus serupa seperti Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Baik karakter kita, perasaan kita, pikiran kita seperti Kristus. Nah, ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang sudah mencintai kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan oleh kehidupan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau baca di ayat yang 13, janganlah, ayat yang ke-15, ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, kita lompat di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan disia-siakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasih Allah yang begitu melingkupi hidup kita, kasih Tuhan yang begitu mengasihi kita, jangan disia-siakan. Jangan kita bergaul di dalam dunia ini, jangan kita mengasihi dunia ini.
Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ya, keinginan daging ini seringkali kita mendengar ayat ini. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah, melakukan firman-Nya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, melakukan firman-Nya, berarti kita betul-betul anak Allah. Kita betul-betul anak yang dikasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tidak setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah diampuni dari dosa kita, tetapi di saat kita jatuh di dalam dosa, ada jaminan oleh kuasa darah-Nya kita boleh dipulihkan kembali. Ya, boleh dibangkitkan kembali oleh kuasa darah Kristus. Bukan berarti kita mencobai ya dengan darah Kristus atau kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita mau mencobai hal itu, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tinggalkan dosa, bangkit tinggalkan dosa. Dengan begitu kehidupan kita menuruti kebenaran firman Tuhan. Dengan begitu kita semakin hari serupa seperti Kristus. Di saat kita melangkah serupa seperti Kristus, berarti kita sudah tidak mengasihi dunia ini dengan seisinya. Dan yakin dan percaya kasih Allah yang sempurna akan tinggal dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami Tuhan, untuk kami melangkah seperti Engkau Tuhan. Semakin hari kehidupan kami menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau tinggalkan dosa kami Tuhan. Dan kami percaya ada jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dengan begitu kami mau ngasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu, menuruti perintah-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau mengasihi dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap. Tapi kasih Allah dalam kehidupan kami kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.